Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang materi kami yang berjudul Teori Peluang yang disusun oleh Andi Siringoringo, Muhammad Fakrul Razi, Joen Dimas Effendi, Joshua Yosepin Tarigan, Jawad Sukran. Pertama-tama kita akan membahas tentang teori peluang. 1. Peluang merupakan sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. 2. Suatu eksperimen merupakan pengamatan atas beberapa kegiatan ataupun sebuah pengukuran. 3. Suatu hasil merupakan keluaran tertentu dari suatu eksperimen. 4. Sebuah kejadian merupakan suatu kumpulan satu hasil atau lebih dari suatu eksperimen. 5. Beberapa kejadian akan disebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan memengaruhi kemunculan kejadian yang lainnya. Kita akan membahas kejadian majemuk dalam teori peluang matematika. Kejadian majemuk adalah jika terdapat satu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Adapun beberapa kejadian yang dikatakan sebagai kejadian majemuk antara lain, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang dua kejadian sembarang. Dalam sebuah kejadian sembarang A serta B dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Sebagai contoh, diketahui dari 45 siswa dalam satu kelas terdapat 28 siswa yang suka pada mapel matematika, 22 siswa suka pada mapel bahasa Inggris, serta 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Diketahui NS sama dengan 45, suka matematika sama dengan 28, suka bahasa Inggris sama dengan 22, suka keduanya sama dengan 10. Jawab, NS sama dengan 45, suka matematika 28, suka bahasa Inggris 22, suka keduanya 10. Peluang dimana akan terpilih yang suka matematika ataupun bahasa Inggris adalah P M gabungan B sama dengan P M tambah PB dikurang P M irisan B sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45, 40 per 45 sama dengan 8 per 9. Kita akan membahas tentang komplemen suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplemen pada suatu kejadian yaitu P komplemen dari himpunan A sama dengan 1 dikurang PA. Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawab, suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6. Apabila A sama dengan mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu komplemen dari himpunan A sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 1, 2, N komplemen dari himpunan A sama dengan 2. P komplemen dari himpunan A sama dengan N komplemen dari himpunan A per NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Sehingga P A sama dengan 1 dikurang P komplemen dari himpunan A. Sehingga PA sama dengan 1 dikurang P komplemen dari himpunan A sama dengan 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3, sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2 per 3. Yang ketiga, dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu P A gabungan B sama dengan P A ditambah PB. Contoh, pada pelemparan suatu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Jawab, A sama dengan 1, B sama dengan 3, NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh dadu mata 1 atau 3 yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. PA
gabungan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 26 sama dengan 1/3. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, kita akan bahas dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Dirumuskan P A irisan B sama dengan PA X P B. Contoh, apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu PA sama dengan 0,4, PB sama dengan 0,3. Peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal itu adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 5, dua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi P B di A sama dengan P A irisan B atau P A irisan B sama dengan PA kali P B di A. Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Penyelesaiannya diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS sama dengan 6. A sama dengan kejadian munculnya angka prima. A sama dengan 2, 3, 5. NA sama dengan 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil. B sama dengan 1, 3, 5. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu prima terlebih dahulu adalah P B di A sama dengan P A irisan B per PA sama dengan 1/4 per 1/2 sama dengan 1/2. Selanjutnya, aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang. Yang A, aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa terjadi dalam M, serta kejadian kedua bisa terjadi di dalam N, maka pasangan kejadian bisa terjadi. Rumus formula aturan perkalian, M kali N cara. Keterangannya, M merupakan kejadian pertama, dan N merupakan kejadian kedua. Prinsip ini digeneralisasikan dalam memasukkan banyak kejadian yang bisa berlangsung di dalam N1, N2, N3, sampai dengan NK. Banyaknya K kejadian bisa berlangsung atau terjadi dalam N1, N2, N3, sampai dengan NK cara. Sebagai contoh, Gilang memiliki 3 celana berwarna hitam, biru, dan juga merah, serta memiliki 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan juga merah muda. Berapa banyak pasangan cara Gilang untuk memilih celana serta baju? Penyelesaiannya, N1 sama dengan kejadian 1, N2 sama dengan kejadian 2. Banyak pasangan cara Gilang dalam memilih celana dan baju adalah N1 kali N2 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Selanjutnya, B faktorial. Dalam pelajaran matematika, faktorial dari bilangan asli N merupakan suatu hasil perkalian antara bilangan positif yang kurang dari atau sama dengan N. Faktorial juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf N faktorial.
dan dibaca n faktorial. Bentuk dari faktorial yakni rumus formula faktorial n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dengan n kurang n tambah 1, yang dimana untuk O faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1, sehingga akan menjadi 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Dan begitu juga dengan seterusnya. Sebagai contoh, tentukan faktorial nilai dari. Yang pertama, 10 faktorial kali 3 faktorial per 8 faktorial kali 4 faktorial. Yang nomor 2, 6 faktorial tambah 4 faktorial per 5 faktorial kurang 7 faktorial per 5 faktorial. Sama dengan kita bisa melihat penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, 10 faktorial kali 3 faktorial per 8 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 3 per 8 kali 4 kali 3 sama dengan 90 per 4 sama dengan 45 per 2. Yang bagian 2, 6 faktorial tambah 4 faktorial per 5 faktorial kurang 5 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial kali tambah 4 faktorial per 5 faktorial kurang 5 kali 5 faktorial per 5 kali 4 faktorial sama dengan 4 faktorial 6 kali 5 tambah 1 kurang 5 kali 5 kali 4 faktorial per 5 kali 4 faktorial sama dengan 4 faktorial 31 kurang 25 per 5 kali 4 faktorial, sehingga kita mendapat hasil 6 per 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks untuk teman-teman yang tadi udah bicara tentang mempresentasikan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang kalau data yang saya dapat yaitu jenis permutasi. Di sini saya melihat data saya yang di HP, tapi sini saya juga menunjukkan ya datanya. Oke. Di sini kita baca dulu jenis permutasinya karena ini teori. Yaitu sesudah kita belajar mengenai aturan perkalian secara faktorial dalam teori peluang, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai permutasi. Nah, permutasi merupakan suatu susunan yang berbeda yang terbentuk dari n unsur diambil dari n unsur ataupun sebagian unsur. Nah, seperti itu. Kan di sini yaitu ada satu kan. Ini salah satu jenis yaitu permutasi dari n elemen. Setiap permutasi terdiri dari n elemen itu sendiri. Nah, di sini ini adalah permutasi yang paling dasar. Yaitu dia tidak ada meminta bagian-bagian lain, dia cuma minta itu saja yang dilakukan. Contoh, di sini ada soalnya dalam menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri dari 5 negara, panitia akan kemudian memasang 5 bendera dari 5 negara yang nantinya akan hadir. Banyaknya cara panitia menyusun kelima bendera tersebut terdapat beberapa cara. Sebenarnya mudah, karena dia cuma minta susunlah 5 bendera itu. Mau susun A, B, C, D, E, nah susun jadi B, C, E, A, nah, entahlah. Seperti itu. Karena ini dia tidak ada meminta unsur lain, maka tadi itulah. Ini berapa? 5 kan?
A, B, C, D, E, 5 bendera. Kan artinya N itu 5. Jadi di situ bisa kita lihat rumusnya. Permutasi dari N elemen ini, permutasinya dari N elemen. Jadi P N, N itu sama dengan N faktorial, atau bisa tadi disebut NPN. Nah, sama dengan N faktorial. Itu. Karena dia udah N-nya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah. 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 kali 5 120. Begitulah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada permutasi N elemen, masing-masing permutasi dari dari R unsur dari N elemen dengan R lebih kecil N. Maksudnya apa? Di dalam N itu ada disebut R, tapi nggak semua R itu disebut N. Nah, seperti itu. Dengan kata lain, R bagian dari N. Jika terdapat seperti itu, maka kita sebut N faktorial per N kurang R faktorial. Kan itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, itu di situ bisa kita lihat. Tapi di sini disebutkan syarat urutan perlu diperhatikan. Jadi gitu. Contoh, ada 8 siswa. Ini kan banyak dalam memilih seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Dari 8 siswa ialah N-nya berapa? 8. Karena jumlah siswa semua. R itu kan objeknya nih, ketua, sekretaris, bendahara. Kan ada 3. Jadi dia akan berubah seperti ini. 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. Maka 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 per 5 kali 4 kali 2 kali 1. Kan ada 5 kali 4 kali 2 kali 1, atas bawah sama tuh. Coret aja. Maka tinggal 8 kali 7 kali 6. 6 kali 7 42. 42 kali 8 336. 336. Maka begitulah bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ada permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumus yang digunakan ini karena dia dipakai ini, dia tidak menggunakan bentuk urutan loh. Karena dia ini kita membagi-bagi N tadi itu jadi P, Q, R. Berbeda sama R tadi. R tadi kan dia cuma 1, tapi dia meminta urutan yang sama. Di sini yaitu tadi N itu kita bagi jadi P, Q, R, itu seterusnya gitu. Jadi dia akan berbentuk rumus seperti N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, seterusnya nyampe KT. Nah, disitu bisa kita lihat rumusnya nih. Nah, bisa kita lihat. Maksudnya apa? N merupakan elemen seluruhnya, kan benar kan? K1 itu merupakan kelompok 1. Anggap aja geng 1 gitu. K2 seterusnya kelompok 2. KT itu ya bisa kita sebut kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, itulah. Sebagai contoh, banyaknya cara menyusun kata basa-basi, yaitu basa-basi ya kan, B-nya itu bisa kita kelompokkan jadi 2 karena basa-basi ya kan, B-nya ada 2, A-nya ada 3, S-nya ada 4, nah, I-nya ada 1. Jadi dia terbentuk itu hurufnya itu karena 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 10. Nah, kan itu jadi N-nya ada 10, K1-nya ada 2, K2-nya ada 3, K3-nya ada 4, K4-nya ada 1. Oke, kita lanjutlah. Jadi permutasinya itu 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Ini karena nggak mungkin saya kira-kira ini karena angkanya terlalu panjang. Jadi ini saya sebut, ini udah disebutkan juga kan di sini.
Jadi itu hasilnya itu 1260. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, permutasi siklis. Nah, sebenarnya permutasi siklis ini bisa disebut tidak terlalu susah, tapi perlu kita ketahui juga. Kita tahu kan siklis itu artinya tidak putus, nah gitu. Tapi bukan berarti nanti permutasinya itu nggak putus-putus, ya putus. Tapi permutasi siklis di sini yaitu dia permutasi yang tidak mempunyai ujung, atau kita sebut permutasi lingkaran. Nah kan itu melingkar. Rumus yang digunakan ya cukup gampang karena dia tidak ada macam R, PQR, nggak ada gitu. Jadi dia cuma N-nya aja. Karena dia tidak ada ujung, jadi kita bisa sebut N kurang 1 faktorial. Contoh. Nah, di sini kita bisa lihat 5 orang anggota keluarga akan duduk mengalami meja bundar. Banyak cara menyusun orang itu. Gimana? Oh, udah. N-nya kan 5. Langsung permutasinya aja lah. 5 kurang 1 faktorial. Kan jadi yang 4 faktorial. 4 faktorial 24 cara. Udah, seperti itu aja. Oke, kita lanjut yang kelima. Nah, oke ini permutasi berulang. Oh, ini hampir sama kayak permutasi siklis tadi, tapi dia agak berbeda, yaitu permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur. Oh, ini maksudnya kalau dibilang dari siklis bukan, karena ini punya ujung. Tapi di sini maksudnya bila n itu ada sekian, yang kita ambil nanti itu cuma sekian aja, tapi itu bisa kita ulang-ulang seperti itu. Contohnya itu ada kita mengambil susunan 3 bilangan dari angka 1 2 3 4 5 6. Iyalah, kan ini cuma 3 bilangan. Contoh 1 2 3, kan 4 5 6-nya dibuang. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berakhir seperti rumus Pn sama dengan n pangkat k. Ya udah, kita pangkatkan lah. N-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Artinya 6. Baru susunan ada berapa? Ada 3. Ya, jadi 6 pangkat 3, yaitu jadinya 216. Begitulah kan jadinya. Oke, untuk permutasi tadi sudah selesai. Jadi saya ini jadi tambahan aja untuk kita jelaskan, yaitu ada kombinasi dan binomial Newton. Ini bisa kita ini udah bab lain, jadi dengarkan lagi ya. Ini selanjutnya kita akan berfokus pada pembahasan kombinasi dan binomial Newton, dan kita akan bahas satu persatu. Oke. Nih kita simak ya. Dan ini ada satu kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pemilihan objek tanpa memerhatikan urutan. Kombinasi pada umumnya notasikan seperti ini. CNR sama dengan NCR. Nah, seperti itu. Ini nih seperti permutasi tadi. Ini kita harus tahu namanya perurutan sama tidak. Di dalam kombinasi itu tidak ada namanya perurutan. Untuk bilangan positif n serta r dengan r lebih kecil n, r lebih kecil n, banyaknya kombinasi r objek yang diambil dari n objek dan waktu yang sama adalah, kan NCR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Seperti itu namanya kombinasi. Dia tidak meminta ada urutan. Contoh soal 1 ya. Banyak cara untuk memilih pemain inti dalam tim basket 9 orang, yaitu kan tim basket itu ada 5 orang, kan jadinya R. Banyak orang yang dipilih itu N 9 orang. Kan di sini kita nggak tahu tuh ada A B C D E F G H I. Nah, gitu. Banyaknya cara itu memilih, ya udah asal ambil aja. Dia nggak peduli itu udah sama atau apa, nggak peduli. Jadi udah tanpa urutan. Jadi bisa kita hitung lah.
Jadi kita hitung rumusnya langsung lah, 9 faktorial per 9 kurang 5 faktorial 5 faktorial. Kan jadinya 9 faktorial per 4 faktorial kali 5 faktorial. Udahlah 5 faktorialnya kita hapuskan dulu. Kan itu tinggal 4 faktorial. Kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu kan ada yang 3 kali 2 kali 1 6. Ya habislah 6 ya. Habis. Kan 4-nya kali 2 itu kan 4 bagi 8 8 bagi 4 sama dengan 2. 9 kali 7 63 kali 2 126. Dah. Seperti itulah kan. Tuh. Ini selanjutnya ada satu lagi data. Nah, ini nih. Binomial Newton. Binomial Newton merupakan teorema yang menerangkan tentang mengenai pengembangan eksponen dan penjumlahan jumlah antara dua variabel binomial. Dalam binomial Newton terdapat koefisien A tambah Bn. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, n sama dengan 2. Dari A tambah B pangkat 2 sama dengan 1 A pangkat 2 tambah 2AB tambah 1B pangkat 2. Nah, koefisien hasil penjabaran A tambah B pangkat 2 merupakan 1,2,1 yang senilai dengan C 2,0 serta C 2,2 bisa dituliskan menjadi A tambah B pangkat 2 sama dengan C 2,0 A pangkat 2 C 2,1 tambah AB tambah C 2,2 B pangkat 2. Ini rumusnya memang agak rumit, jadi bisa dilihat di situ ya. Kita langsung aja ke contoh. Nah, suku ke-7 dari 2x tambah y pangkat 15 yaitu diketahui n-nya 15. Kan bener tuh, pangkatnya 15. R-nya 7, kan sekarang diminta 7. Tapi karena dia di sini kita ingat bahwasanya R itu kan disebutkan tadi R kurang 1 sama dengan 6, sehingga hasilnya itu ya seperti itulah. Ini kalau saya nggak bisa saya jelaskan apa tanpa silih-silih, tapi itu bisa dilihat kan angka-angkanya. Ini hasilnya itu ya 591 kali 360 x pangkat 9 y pangkat 6. Nah, seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawad Syukran. Saya ingin meneruskan materi yang telah dibaca teman saya tadi. Mengetahui percobaan ruang sampel dan menghitung peluang kejadian. Dan yang terakhir, dalam teori peluang kita akan mempelajari mengenai percobaan ruang sampel dan peluang menghitung suatu kejadian. Yuk kita bahas satu persatu, simak baik-baik. A. Percobaan. Sifat dasar percobaan adalah pada masing-masing jenis percobaan memiliki kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari masing-masing percobaan tersebut secara pasti akan sulit ditentukan. Percobaan pertama, melempar satu keping mata uang logam. Kemungkinan hasil muncul gambar G atau angka A. Percobaan kedua, melempar satu buah dadu. Kemungkinan hasilnya muncul mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya B. Ruang sampel. Ruang sampel atau S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan N atau S. Sebagai contoh, satu buah koin dilempar sebanyak 3 kali, maka dari ruang sampel diserta banyaknya sampel dari percobaan melempar koin tersebut. Jawab kemungkinan koin ke-1 AAA GAGGG, koin kedua AAGA GAGG, koin ketiga AGAA GGG AG. Maka ruang sampel sama dengan AA, AAG
AGA, GAA, AGG, GAG, GGGA, GGG. Banyak ruang sampel sama dengan 8. Selanjutnya D. Peluang komplement dari suatu kejadian. PK merupakan suatu peluang kejadian, K dan juga PKC sama dengan P kuadrat merupakan suatu peluang kejadian. Bukan K, maka akan berlaku rumus atau formula peluang komplement dari suatu kejadian. Peluang komplement kejadian sama dengan 1. Peluang komplement kejadian sama dengan 1 kurang PK. Sebagai contoh, peluang Gilang akan lulus ujian matematika ialah 0,89, sehingga peluang Gilang tidak lulus ujian matematika yaitu, yuk kita jawab. Diketahui K sama dengan merupakan kejadian Rina lulus ujian matematika sama dengan 0,89. KC sama dengan merupakan kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah PKC sama dengan 1 kurang PK sama dengan 1 kurang 0,89 0,11. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada sebuah percobaan. Apabila suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah P atau K, maka frekuensi harapan kejadian K yaitu rumus atau formula frekuensi harapan FH buka kurung K besar sama dengan N kali P buka kurung K besar. Sebagai contoh, satu buah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 yaitu diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, NS sama dengan 6, K faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, NA sama dengan 4. N banyaknya lemparan 120 sehingga PK sama dengan NK atau NS sama dengan 4/6 sama dengan 2/3, sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 yaitu FH buka kurung K besar sama dengan N kali PK sama dengan 120 kali per 3 sama dengan 80 kali. Itulah sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.